Agama Madrasah Ibtidaiyah walaupun tetap nasional. Junjung tinggi panji agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh online kelas 4. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 pembelajaran 6, yaitu muatan bahasa Indonesia dengan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks, dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan materi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan tepat. Kalian diharapkan juga mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik anak-anak, kalian siap? Semangat? Nah, pertama kita belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Ayo ingat kembali materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung teks. Bahwa gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dapat ditentukan dengan membaca memindai. Anak-anak masih ingat membaca memindai? Bahwa membaca memindai itu adalah teknik membaca untuk memperoleh informasi tanpa membaca yang lain-lain dengan cepat dan tepat. Cara membacanya dengan sekilas ya, dan cepat tetapi teliti, yang bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan informasi tertentu atau fakta dari suatu teks. Teknik ini merupakan salah satu jenis membaca ekstensif atau membaca teks dengan cepat dan dibaca menyeluruh untuk mendapatkan isi atau arti dari teks atau bacaan. Baik, ya, bahwa gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dapat ditentukan dengan membaca memindai. Sekarang bacalah teks berikut dengan seksama. Teks dengan judul kerbau. Kerbau, hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sebagai sumber daya alam, kerbau harus dilestarikan. Nah, sekarang berikut gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks kerbau. Anak-anak tahu apa gagasan pokoknya? Bahwa gagasan pokoknya adalah kerbau merupakan sumber daya alam. Kemudian bagaimana gagasan pendukungnya? Gagasan pendukung pada teks kerbau itu adalah ciri-ciri kerbau, habitat kerbau, pemanfaatan kerbau oleh manusia. Nah, anak-anak sudah dapat menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks kan? Kalian sudah mengenal gagasan pokok dan gagasan pendukung kan? Nah, sekarang carilah sebuah teks tentang sumber daya alam. Kalian dapat mencarinya di koran, majalah, atau ensiklopedia. Kemudian tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung teks tersebut di buku muatan bahasa Indonesia. Anak-anak paham? Baik, selanjutnya kita belajar hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa tahukah anak-anak bahwa kendaraan bermotor itu memerlukan bahan bakar minyak? Ya. Bahan bakar minyak itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Penggunaan bahan bakar yang berlebihan dapat menimbulkan kelangkaan. Kelangkaan bahan bakar minyak mengakibatkan hak pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Jika bahan bakar minyak langka, banyak kendaraan yang tidak dapat digunakan. Kita akan mengalami kesulitan saat bepergian. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Salah satu cara untuk menghematnya adalah hanya menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak untuk menempuh jarak jauh. Untuk menempuh jarak pendek, kita dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Ya.
Anak-anak sudah tahu bahwa kendaraan bermotor, mobil itu menggunakan bahan bakar minyak bumi ya. Nah, bahwa minyak bumi itu merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukan minyak bumi itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan bahkan mencapai jutaan tahun. Nah, sementara permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun itu terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkahnya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Nah, kendaraan memerlukan energi agar dapat bergerak. Begitu pula dengan tubuh kita. Apakah kalian masih ingat sumber energi yang kita perlukan agar tubuh kita bisa bergerak? Ya, kita butuh apa? Ya, kita butuh makan, minum supaya badan kita tetap sehat sehingga dapat melaksanakan rutinitas kita, ya. Nah, kita juga perlu menjaga kesehatan kita. Tetap jaga kesehatan, ya. Itu penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita berhak menggunakan bahan bakar minyak bumi. Kita berkewajiban menghemat penggunaan bahan bakar minyak bumi. Anak-anak paham? Alhamdulillah. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kepada Bapak Ibu telah mendampingi putra-putri dalam belajar. Semoga mendapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok pada penilaian harian tema 2 subtema 1. Anak-anak belajar ya. Semangat!